Swastiastu, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Komang Yogianti di Liputan Pagi. Sekarang kita sudah berada di rumah Bapak Parisada atau bisa juga sebagai penyuluh Lombok Barat, yaitu Bapak Inengah Mandra Esfil. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan bapaknya langsung. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Rahayang Semang. Oke, bagaimana kabarnya nih Pak sekarang Pak? Becek-becek, Rahayu, Rahayang, setengah hari. Baik Bapak, di sini saya juga akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai moderasi beragama. Nah, untuk yang pertama itu, bisa Bapak mungkin menjelaskan sedikit mengenai mengapa pentingnya moderasi beragama di Indonesia ini, Bapak? Terima kasih. Kenapa penting moderasi beragama? Kita juga mengambil acuan dari salah satu kutipan lontar ya, yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Itu salah satu lontar itu Kertagama, itu karangan Putan Tular. Mudah-mudahan tidak salah ini, Bapak ambil bunyinya seperti ini. Siwa Raja Dewa tanpa hilan buta lan jenana, apan raku wawus sire pronosan bihineka tunggal ika tanhane dharma maru. Nah, tentu kita ini sudah ditakdirkan ya, bahwa karunia Tuhan yang Maha Esa, bahwa suatu perbedaan-perbedaan itu muncul dengan sendirinya di dunia ini. Bahkan suatu perbedaan itu muncul, itu kehendak Tuhan yang Maha Esa. Namun dengan perbedaan-perbedaan itu tentu kita dapat ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan yang terbaik, yang baik untuk menjaga kedamaian itu, keindahan itu. Kalau tidak ada perbedaan-perbedaan itu mungkin tidak indah kita kan, ibaratnya bermacam-macam bunga. Nah, justru itu perbedaan-perbedaan itu tercetuslah moderasi beragama sehingga mewujudkan suatu kerukunan. Nah, artinya bahwa dengan adanya suatu pemahaman pemikiran kita dengan perbedaan-perbedaan yang muncul, disinilah perannya kita akan mengambil suatu langkah untuk mencerminkan suatu kemajuan. Itu makanya sangat penting moderasi itu, perubahan itu yang muncul dari perbedaan. Andai kata satu aja pakaian misalnya, contohnya putih aja, kan kita enggak ada perubahan, tidak akan indah. Namun moderasi itu mengubah mindset berpikir kita untuk lebih maju, sangat perlu ya itu. Oke, kalau untuk yang pertanyaan kedua Pak, bagaimana wujud kerukunan antara umat keragaman di sekitar sini Pak? Nah, wujudnya itu tentu banyak sekali. Salah satunya ada upacara misalnya, upacara Islam, kita diundang, kita datang, ya ikut ke sana juga, bertoleransi. Hindu juga begitu, Muslim hadir. Jika ada upacara galungan, Muslimnya menghormati kita. Apalagi di antara kita sesama kita umat Hindu kan saling menghormati. Itu wujudnya. Bahkan lebih-lebih saling membantu. Misalnya gotong royong itu di masjid kita bantu, di pura juga beliau bisa bantu. Itu misalnya gotong royong jalan kan, membersihkan jalan kebersamaan. Makanya ini peran penting kita salah satu contohnya kebersamaan itu gotong royong banyak. Ya. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga Bapak, di sini kan terdapat suatu pasraman. Nah, apakah anak-anak SD atau SMP, SMA tersebut sudah diajarkan mengenai moderasi beragama? Nah, kalau di pasraman yang ada di sini, kita secara otomatis bukan selalu memberi judul anak-anak Bapak harus moderasi beragama. Nah, itu kan tidak. Secara otomatis arah dari pendidikan pasraman itu yang begitu luasnya tentunya mengacu ke sana ya. Tentunya pasti untuk bagaimana saling menghargai, bagaimana ilmu yang kita serap dari segala itu, baik dari ajaran Islamnya misalnya, kalau ada pemahaman yang baik kita pungut, itu pasti ya, pasti
kita akan arahkan ke sana nih. Karena tujuan pasraman ini tentu akan menciptakan seperti harapan ini, bahwa bagaimana kedamaian itu kan, itu bagaimana keharmonisan itu, tentu itu harapan dan tujuan kita adanya pasraman itu. Dan lebih-lebih yang sangat sulit akan menjadi tantangan kan, bahwa menghadapi perkembangan zaman ini. Nah, itulah pasraman ini sebagai wadah untuk memberikan penyampaian ilmu-ilmu pengetahuan tentang bagaimana kita menghadapi perkembangan zaman itu. Pasti. Bahkan sekarang di sini akan ada bahasa Sanskerta hari Selasa depan dan juga bahasa Inggris. Berarti sudah kita akan terapkan itu. Hari Selasa depan akan ada bahasa Sanskerta, gurunya dari Bali dan juga bahasa Inggris. Nah, itu kan salah satu wujud kita akan menghadapi daripada moderasi. Mungkin hanya itu saja Bapak pertanyaan dari saya. Ya mungkin cukup sekian saja. Di sini kita dapat banyak informasi mengenai moderasi beragama. Yang pertama yaitu ternyata moderasi beragama itu sangatlah penting bagi umat Hindu maupun di Indonesia ini. Yang kedua yaitu di daerah sekitar sini yaitu Suranadi, mereka telah melakukan moderasi yang sangat kuat, yaitu saling mendukung, saling menolong satu sama lain, serta anak-anak di sini pun sudah diajarkan mengenai moderasi beragama melalui suatu pasraman. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.